Prestasi IDF yang disebut pada upacara pelantikan perwira IDF. Saudara, ini adalah upacara pelantikan perwira IDF yang mungkin baru pertama kali Anda simak. Fakta Israel merangkum jalannya upacara dan sambutan selama lebih dari 2 jam menjadi kurang dari 30 menit agar Anda bisa melihat suatu acara militer IDF. Saudara, kursus perwira tempur darat yang dilakukan oleh IDF berakhir pada hari Kamis 31 Oktober 2024 dalam sebuah upacara di Sekolah Perwira Laskov di Mispe Ramon, Israel. Yemina, nei, hatse, shek. Setelah melewati 7 bulan pelatihan, 535 pangkat perwira dianugerahkan. Kadima, sa. איפה מחיאות הכפיים שלכם לעוצמה האנושית המדהימה הזאת? סדר, עמוד. המסדר יאשר שורותיו לימין ללא רווחים. המסדר ידגל את נשקו. דגל, שק. את כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, כבוד שר הביטחון מר יואב גלנט, ראש המטה הכללי רב אלוף הרצי הלוי, מפקד זרוע היבשה האלוף תמיר ידעי. Upacara dipimpin oleh Kepala Staf IDF Letkol Hersi Halevi, Komandan Pasukan Darat Maijen Tamir Yedai, dan dalam kapasitas sebagai Panglima Pemerintahan adalah Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Saudara, saat menuju ke tempat yang sudah disediakan, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tampak singgah untuk menyalami pemimpin spiritual komunitas Druze yang ada di Israel yang turut serta menghadiri upacara pelantikan perwira ini. Karena memang komunitas Druze cukup banyak yang terlibat dalam IDF. Saudara, upacara pelantikan perwira ini disaksikan atau diikuti secara langsung oleh keluarga dan kerabat para perwira tersebut. Tentu saja mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa.
karena keluarga-keluarga ini merelakan anak mereka untuk tergabung bersama dengan IDF dan berkarir di IDF. Tentu saja Bapak Ibu, Anda perlu ketahui bahwa ini terjadi di masa perang dan jelas sekali artinya mereka harus bersiap menghadapi kabar terburuk sekalipun bahwa anggota keluarga mereka yang berperang ini bisa saja tidak pulang kembali ke rumah. Ketiganya menyalami dan berbicara singkat dengan para perwira muda ini. Saudara, yang unik dari upacara yang Anda lihat pada video ini, upacara penganugerahan pangkat perwira dilakukan pada masa perang. Para taruna sudah bertempur di berbagai sektor sebelum tiba pada hari upacara pemberian pangkat perwira. Karena itu ada sejumlah perwira yang dalam keadaan terluka, bahkan ada yang sudah tiada.
על מה הם נלחמים. קהל נכבד, המפקדים הלוחמים שעומדים כאן בפניכם במגרש המסדרים לקחו כולם חלק משמעותי במלחמה, בלחימה העיקשת והמאתגרת צה"ל. לפני שנה אויבינו ניסו לתקוף את הרעיון הציוני ולשבור את רוחנו במתקפה אכזבת בגבנו ובליבנו. אנו הופכים היום לחוליה בשרשרת הדורות, מצטרפים לשורות הקצונה. Benyamin Netanyahu dan Herzi Halevi secara bersamaan mencopot sebuah kain putih yang menutupi tanda pangkat perwira di bahu kiri dan kanan beberapa perwakilan perwira baru itu. Sekarang mereka resmi sebagai perwira IDF. Saudara, para perwira baru ini bergabung dalam rantai komando IDF dan akan diintegrasikan ke dalam posisi-posisi kunci di unit-unit tempur. Mereka akan memimpin IDF sebagai komandan dalam pertempuran di semua sektor. Meski banyak dari mereka telah menempuh peperangan melawan terorisme selama setahun terakhir. Dalam sambutannya, Kepala Staf IDF, Herzi Halevi menyelipkan pesan untuk para perwira agar mereka semua, para perwira ini, mendidik anak buah agar memilih cara yang tepat untuk menyelesaikan setiap tugas. Halevi mengatakan, ajari mereka untuk mengambil keputusan yang tepat, karena setiap keputusan akan mempengaruhi pemenuhan visi, pemenuhan misi, dan kehidupan seluruh prajurit. Halevi menyatakan ia bertemu dengan seorang inspektur di Tel Sultan Rafah
di Gaza beberapa minggu lalu. Inspektur ini diarahkan ke gedung berlantai 2 tempat teroris melarikan diri. Pasukan IDF sudah menembak ke arah teroris yang melarikan diri tersebut. Namun, inspektur tersebut memutuskan memasuki gedung dan di tangga ia melihat darah segar di lantai. Jadi ia menyadari seorang teroris terluka telah berada di lantai 2. Karena tidak ada unsur yang mendesak, inspektur tersebut memilih tindakan yang tepat, yakni mengaktifkan drone untuk memindai gedung supaya bisa mengidentifikasi teroris. Dan kemudian ia memutuskan melepaskan tembakan melalui jendela dan mengarahkan tank yang menembakkan peluru ke lantai 2. Kemudian baru pasukan mendekat dan menembak. Teroris pun terbunuh oleh tembakan ini. Teroris itu adalah Yahya Sinwar, pemimpin kelompok teror Hamas. Halevi juga menyatakan IDF telah membunuh ribuan teroris di Gaza dan Lebanon dan berhasil menggagalkan berbagai rencana serangan teror terhadap Israel dari wilayah Palestina. Serta Israel melawan musuh yang jauh sekalipun seperti Iran dan Yaman. Keputusan para komandan membawa hasil yang baik dengan harga yang pantas. Halevi juga mengingatkan para perwira agar memperhatikan para prajurit yang kesulitan untuk terus menjadi pejuang. Para perwira diingatkan agar jangan mematahkan semangat para prajurit karena bisa menghilangkan seorang petarung yang baik. Hersi Halevi juga menekankan bahwa masih banyak tugas yang harus dilakukan. IDF terus berupaya agar para korban penculikan Hamas pada 7 Oktober 2023 bisa dibawa pulang ke rumah di Israel kembali. Saudara, inilah Israel yang melindungi wilayah tanah perjanjian dan warga negara Israel, keturunan Yakub yang dianugerahkan Tuhan sebagai pemilik sah tanah perjanjian. Damai hanya bisa tanpa teroris. Jika dunia tidak ingin ada perang, jika dunia ingin perang di Gaza, perang di Lebanon berhenti, maka dunia harus berhenti membenci orang Yahudi dan dunia harus mengakui eksistensi negara Israel. Jika kebencian dan anti-Israel masih ada, maka perang melawan terorisme dipastikan masih akan terus terjadi. למצטיינים הטובים שבטובים.
המסדר יחטיף את נשקו. אחר הפיזור. אנא שמרו על כללי הבטיחות, צאתכם לשלום. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.